Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Andina Walin dan saya Fadila Iskamidani, siap menemani kalian selama beberapa menit ke depan. Kali ini kita akan berkunjung ke salah satu tempat wisata gerabah yang ada di Pulau Lombok. Mau tahu apa itu? Yuk ikut kita! Kembali lagi bersama saya Andina Walin Dan saya Fadila Iskamidani. Nah sekarang kita sudah berada di salah satu wisata kerajinan yang terkenal di Pulau Lombok, yaitu wisata Bayu Mulet. Nah, kali ini kita akan mewawancarai salah satu pemilik toko kerajinan di wisata Bayu Mulet. Yuk ikutin kita yuk! Oke guys, sekarang kita sudah bersama Ibu Nur Halimah, salah satu pemilik kerajinan gerabah yang ada di Bayu Melek. Nah, sekarang halo Ibu, apa kabar? Baik. Oke, nah Ibu, kita mau mengulik-ngulik dikit nih tentang kisah usaha Ibu. Nah kalau boleh tahu nih Ibu udah berapa lama sih terjun ke dalam bisnis ini? Sudah saya mulai buka dari tahun 92. Tahun 92? Iya. Lalu alasan ibu terjun ke dunia bisnis ini itu apa ya? Ya supaya mencukupi ekonomi sehari-hari kan. Oh, berarti tidak ada alasan kayak turun temurun atau Itu juga. Oh, emang turun temurun dari ini. Iya. Ambil. Nah, kalau boleh tahu nih Bu, jenis-jenis gerabah apa sih yang Ibu jual di toko Ibu ini Bu? Macam-macam ini. Ada banyak Ibu ya? Ada banyak, terasu, pot. Pokoknya banyak dah itu. Nah, kalau untuk peminatnya itu berasal dari daerah mana aja ya Bu? Dari luar juga ada. Dari luar itu Dari luar. negara. Kadang-kadang orang bule gitu. Ibu pernah impor atau ekspor? Iya, ekspor. Ekspor. Sering, tapi kalau keluar negeri enggak terlalu sering. Berarti ke Bali kayak gitu ya? Ya, kalau ke Bali, Sumbawa, Dompu, Jakarta. Oke. Nah, kalau buat untuk pembuatannya ini Ibu buatnya tuh di sini atau Ibu buatnya di tempat yang khusus gitu? Ada tempat khusus di dalam itu. Oh, ada tempat khususnya. Ya. Boleh kita lihat nggak, Bu? Boleh, kita punya banyak pengrajin gitu. Oh, banyak Ibu ya? Iya. Oke. Terus Kira-kira kalau masalah tantangannya ini Bu, tantangan dalam pembuatannya itu apa aja? Ya, kadang-kadang kalau hujan itu enggak bisa kita buat. oh, ini harus dijemur Ibu ya? Iya. Terus kira-kira berapa lama sih pembuatan ini Bu biar jadi sempurna gitu? Ya sekitar kalau langsung bisa dibakar sekitar 2 minggu. Oh, 2 minggu. Oke Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Kita lanjut ke Mau boleh lihat ini Bu? Boleh. Baik Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk diwawancara sama kita, sudah memberikan waktunya. semoga rezekinya terus lancar dan sukses selalu buat ibunya. Sukses Ibu ya, terima kasih Bu Mari. Halo Bosku, sekarang waktunya kita
mengkaji destinasi Bayumulek dari berbagai aspek. Yang pertama ada aspek antropologi. Bayumulek adalah desa yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, yang terkenal dengan kerajinan gerabahnya. Desa ini menjadi salah satu destinasi wisata populer yang ada di Lombok, khususnya bagi wisatawan yang tertarik dengan seni dan juga budaya lokal. Dalam aspek antropologi, wisata Banyumulek dapat dianalisis dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, budaya dan tradisi. Banyumulek memiliki budaya dan tradisi yang unik dalam pembuatan gerabah. Proses pembuatan gerabah di desa ini masih dilakukan secara tradisional dengan menggunakan alat-alat sederhana dan teknik yang diwariskan dari nenek moyang mereka. Wisatawan dapat belajar tentang budaya dan tradisi ini melalui kunjungan ke desa dan berinteraksi dengan para pengrajin gerabah. Yang kedua, dampak pariwisata. Pariwisata memiliki dampak yang signifikan terhadap masyarakat Banyumulek. Industri kerajinan gerabah menjadi salah satu sumber penghasilan utama bagi masyarakat desa ini. Namun, peningkatan jumlah wisatawan juga membawa dampak negatif seperti kemacetan lalu lintas dan kerusakan lingkungan. Dalam kesimpulannya, wisata Banyumulek memiliki aspek antropologi yang penting dalam memperkenalkan budaya dan tradisi lokal, mengembangkan identitas lokal, meningkatkan peran masyarakat, dan menghadapi dampak pariwisata. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk menjaga keberlangsungan industri kerajinan gerabah serta melestarikan budaya dan tradisi lokal. Baik, sekarang kita masuk ke aspek yang kedua, yaitu aspek sejarah. Jika kita menyebut nama desa Banyumulek, akan terbayang jelas dalam ingatan kita bagaimana proses pembuatan dan produksi kerajinan gerabah di sana, bagaimana tangan-tangan terampil warganya dalam menciptakan seni grafis di sana. Kemudian dari yang ukuran yang besar hingga yang terkecil, kemudian yang bernilai artistik tinggi bisa diperoleh sebagai cindera mata. Sebelum nama desa Banyumulek ini lahir, tangan-tangan terampil warganya sudah mulai tumbuh dari generasi ke generasi. Itu pun diawali hanya dengan memproduksi gentong atau kendi. Gentong atau kendi ini orang Sasak di Lombok menyebutnya bong. Sekitar 2 abad tahun silam, desa ini hanya terdiri dari beberapa buah perkampungan. Salah satunya adalah Kampung Karanglebah. Ketika musim penghujan tiba, kampung ini sering dilanda banjir dan airnya selalu berputar-putar. Konon, menurut warga setempat, karena airnya selalu berputar, maka masyarakat sekitar memberi nama Banyumulek. Banyu artinya air, sedangkan mulek berarti berputar. Selanjutnya, kita akan mengkaji destinasi Banyumulek berdasarkan aspek geografis. Dari aspek geografis, Banyumulek ini terletak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat, Indonesia, dengan koordinat geografisnya berkisar antara lintang 8,5671 lintang selatan dan bujur 116,1503 derajat bujur timur. Dilihat dari sisi iklim, Pulau Lombok umumnya memiliki iklim tropis dengan 2 musim utama, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Iklim dapat mempengaruhi aktivitas pertanian dan kerajinan di Banyumulek. Musim kemarau yang panjang mungkin mempengaruhi ketersediaan air untuk pertanian. Yang kedua, dilihat dari sumber daya alam. Sumber daya alam seperti tanah, air, dan keberlanjutan sumber daya hutan mungkin memiliki dampak pada kehidupan sehari-hari masyarakat Banyumulek. Yang terakhir, dilihat dari pemukiman dan populasi. Distribusi pemukiman dan ukuran populasi Banyumulek akan berkontribusi pada karakteristik sosial dan ekonomi desa tersebut. Baik, selanjutnya kita akan mengkaji destinasi Banyumulek dari aspek ekonomi. Yang pertama ada penciptaan lapangan kerja. Nah, pembuatan kerajinan gerabah menjadi salah satu mata pencaharian utama bagi penduduk Banyumulek. Dengan adanya wisatawan yang membeli kerajinan di sana, akan terciptanya banyak pekerjaan. Pekerjaan ini mencakup pembuat gerabah, pemahat, dan pengrajin lainnya. Kemudian ada aspek yang kedua, yaitu peningkatan pendapatan. Wisatawan yang datang dan membeli kerajinan tangan akan memberikan pendapatan tambahan bagi penduduk desa Banyumulek. Yang ketiga, yaitu peningkatan kesadaran lingkungan. Industri kerajinan gerabah seringkali menggunakan bahan baku tanah liat dan kayu bakar. Untuk menjaga keberlangsungan lingkungan, masyarakat setempat perlu menyadari pentingnya penggunaan bahan baku yang ramah lingkungan dan upaya konservasi sumber daya alam. Banyumulek dikenal dengan kerajinan gerabah berkualitas tinggi, menjadi keunggulan utama dan daya tarik bagi wisatawan. Keberadaan tradisi dan warisan budaya yang kuat memberikan daya tarik tambahan bagi wisatawan yang mencari pengalaman autentik. Namun, aksesibilitas mungkin menjadi kendala, terutama jika infrastruktur transportasi belum sepenuhnya mendukung.
Ketergantungan pada industri kerajinan gerabah dapat menjadi risiko jika terjadi perubahan tren atau permintaan pasar. Peningkatan upaya pemasaran dan promosi dapat membuka pintu bagi lebih banyak wisatawan untuk mengetahui dan mengunjungi Banyumulek. Kerjasama dengan agen perjalanan atau pihak lain dalam industri pariwisata dapat membantu meningkatkan visibilitas dan akses wisatawan. Akan tetapi, perubahan tren konsumen atau preferensi pasar terhadap kerajinan tertentu dapat menjadi ancaman terhadap daya tarik wisata Banyumulek. Persaingan dari destinasi wisata lain dengan kerajinan serupa dapat mengurangi pangsa pasar Banyumulek. Thank you for watching, guys.